Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan dalam program Teh Tarik, topik ekonomi highlight dan berita menarik yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Sebuah kehormatan bagi saya, Dia Pramesa, untuk menjadi host di episode yang kedua. Setelah sebelumnya ada Bang Andi Noyan yang host kelas nasional tentunya ya. Jadi saya beruntung sekali hari ini mendapatkan kesempatan dari Bank Indonesia. Saya ada sebuah pantun yang saya tadi buat dan persiapkan. Gadis Melayu berwajah cantik, memakai sangkat dan juga kebaya. Selamat datang di podcast Teh Tarik, persembahan Beli Kepri episode kedua. Baik, terima kasih. Saya hari ini juga sangat beruntung karena baru pertama kali bisa satu meja dengan tokoh-tokoh istimewa yang akan saya perkenalkan untuk semua yang melihat di kanal YouTube kita. Tentunya puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini podcast Teh Tarik bisa hadir kembali di episode yang kedua. Narasumber kita yang pertama tidak asing lagi tentunya bagi kita masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, karena beliau telah begitu banyak hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan segala upaya yang terbaik. Kita akan sambut narasumber yang pertama, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SMM. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kabarnya sehat sekali. Oke, Alhamdulillah. Baik, tapi beliau tidak sendiri, supaya ketampanan beliau juga tersaingi. Jadi ada narasumber berikutnya yang juga hadir. Beliau cukup jauh hadir dari kawasan Dolsa, yaitu Direktur Nersa Digital Park, Bapak Peter Vincent. Selamat datang Pak Peter. Salam sejahtera buat kita semua. Baik. Kemudian narasumber yang menyaingi kecantikan saya hari ini juga hadir tentunya. Beliau adalah Production Talent Manager PT Kinema Sistral Multimedia, akrab disapa dengan Bella Yolanda atau Mbak Bella. Selamat datang Mbak Bella. Terima kasih Mbak. Baik. Dan yang terakhir, ini yang punya hajat, yang punya rumah sebenarnya. Saya mewakili saja tadi. Jadi itu rumah kita, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Beliau bernama Bapak Suryono. Selamat datang Pak di rumah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sempurna. Salam sehat sempurna. Baik, karena beliau priayi Jawa Timur, jadi saya mohon izin manggilnya Cak Sur. Boleh weh? Boleh, alhamdulillah. Baik Pak Wali, Pak Peter, Mbak Bella juga Pak Sur atau Cak Sur gitu ya. Kalau bicara terkait dengan tema kita adalah potensi industri digital dalam mendorong ekonomi. Nah, tentu kita sepakati bersama bahwa ketahanan sebuah bangsa itu ada 3 hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan yang ketiga juga ketahanan digital dan teknologi. Nah, sejauh ini tentu kita perlu mengupayakan banyak hal supaya Kepri dan Indonesia pada umumnya bisa bersiap diri untuk mempersiapkan persaingan global yang semakin sengit begitu ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih untuk Cak Sur nih, kira-kira dari Bank digitalisasi ekonomi ini. Sebenarnya pandangan Bank Indonesia sendiri seperti apa nih Pak untuk industri digital yang saat ini tidak bisa kita pungkiri menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wali Kota, Pak Peter, Bu Bella dan host ya. Ini host dia ya. Iya, host asli ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tentunya tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki era digital. Sudah memasuki industri 4.0. Sehingga tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah-istilah artificial intelligence, ada big data analytic, kemudian ada cloud computing, ada quantum computing, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan studi dari Google Temasek, itu dijelaskan bahwa di tahun 2022 kemarin itu nilai ekonomi digital Indonesia
itu mencapai 77 miliar US dollar. Nah kalau kita kalikan 15.000 gitu gampangannya, itu nilai ekonominya tuh di atas 1.000 triliun. Wow, besar sekali ya Pak ya. Besar sekali, dan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 kemarin. 2021 maksudnya, itu meningkatnya 22%. Ini kita patut bersyukur. Nah, angka ini yang 77 miliar US dollar ini, itu setara dengan 40% share-nya Indonesia di negara-negara ASEAN. Jadi kita merupakan pemain utama, main player lah ya istilahnya itu di ekonomi digital ini. Di samping itu juga investasi kita yang di sektor ekonomi digital ini itu tidak kalah dengan yang lain. Kita sedikit tertinggal dari Singapura, tapi kita memahami bahwa memang Singapura itu kan pusat perkembangan ekonomi digital dan teknologi yang terbesar ya. Nah, kemudian why? Kenapa kita bisa menjadi pemain utama? Itu paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama, penduduk kita itu banyak yang usia produktif. Betul. Jadi usia 15 sampai 64 itu dikategorikan produktif. Yang di luar itu tidak. Kemudian yang kedua, alasannya penetrasi internet kita itu mencapai 76,8. Ini sangat bagus ya. Kita dalam tanda kutip sudah melek internet gitu ya. Tidak buta internet. Dan faktor yang ketiga ini yang kita patut berbangga, bahwa di Indonesia ini sudah ada 2.400 startup. Oh, cukup besar juga Pak. Cukup besar dan menduduki ranking 6 dunia. Nah ini yang kita syukuri ya. Nah bagaimana dengan Kepri atau khususnya Batam ya Pak Wali? Kalau kita lihat Batam ini kan berbatasan dengan Singapura ya. Tentunya ini potensi yang harus digarap gitu ya, Bu Host. Kita dengan Singapura berbatasan sehingga kita bisa menjadi jembatan, bridging antara Singapura dengan daerah-daerah baik itu Batam maupun di luar Batam. Ini menjadi menarik bagi kita, menjadi bridging. Dan yang kedua, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua daerah, Batam ini merupakan salah satu kawasan pelabuhan bebas Pak ya, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini adalah magnet ya, bagaimana nanti ekonomi digital bisa masuk ke sana. Peluang yang terbuka lebar. Mungkin itu sementara. Baik. Jadi artinya menurut Cak Sur nih, ya Batam pada khususnya ini sangat melek ya. Melek. Sangat menarik, aduhai untuk investasi di dunia digital dan teknologi. Iya, Sweet 17. Oke, baik. Kita geser dulu kepada kepala daerah kita nih, Pak Rudi, terkait dengan tadi pandangan Bank Indonesia bahwa begitu besarnya potensi bahwa nilai investasi juga luar biasa begitu ya. Kalau terkait dengan pemerintah Kota Batam saat ini, Pak Rudi, program apa nih yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk mendorong industri digital ini Pak supaya makin cepat lari kencang Pak untuk bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan begitu. Kalau kencang tabrak pula. Pakai rem juga tetap Pak, tetap. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sebagai Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam tentu punya tugas secara menyeluruh. Iya. Bagaimana kehidupan masyarakat Kota Batam dari hari ini bisa lebih baik ke depan. Karena dalam agama juga diajarkan bahwa kita individu alangkah baiknya bisa berguna untuk orang lain. Saya sebagai Wali Kota Batam sudah dikasih jabatan, kalau bisa berguna orang lain kita lebih sempurna. Dan tentu ini kita gunakan, sebelah saya ada Kepala BI, ada Pak Peter Pincen dari NDP, ada Ibu Bella dari PT Kinema. Mudah-mudahan keberadaan beliau berdua bisa membantu sebagian kecil daripada digital pack yang kita maukan, ekonomi digital dan segala macam. Tapi sebelum bersama perlu kita ketahui, kalau kita bicara digital, kita bicara sumber daya manusia. Yes. Siapa yang akan menyempurnakan sumber daya manusia Kota Batam yang jumlahnya hampir 1,3 juta? Semua kita punya handphone. Apakah semua bisa digunakan sesuai dengan handphonenya masing-masing? Kalau tidak, digital yang kita lakukan juga akan tersandung. Kalau saya sangat sepakat, kalau digital dilakukan, ini sebetulnya menyelamatkan ekonomi negara kita.
Saya belum bicara bisnisnya. Saya bicara sistem yang dipakai ini akan mengunci dari semua kegiatan. Termasuk Pak Pincen, termasuk Bu Bella. Kalau saya dari awal kita sudah melakukan salah satu non-tunai yang transaksi yang ada. Endless ya. Ya. Itu sebetulnya membangun ekonomi kita. Bangun ekonomi apa? Masyarakat dipaksa oleh Pak Suryono supaya belajar tentang Ya. sistem ini. Tapi kadang-kadang harus dipaksa Pak. Memang. Paksanya baik-baik. Paksa dengan baik. Nyatanya berjalan juga. Yang berjalan baru dari pemerintah. Kita wajibkan karena saya wali kota, semua harus non-tunai. Kalau kita bicara non-tunai berarti kita akan bicara kepada sistem peredaran ekonomi ini sendiri. Kalau semua sudah belajar, Singapura saja sudah hampir semua Pak ya. Hanya tinggal berapa persen lagi. Tak laku uang kita. Kalau Batam ada terserah Pak Suryono. Hanya menjalankan lagi. Kalau suatu waktu ini juga berjalan semua, mau tak mau adik-adik, kalau adik-adik ini sudah hebat lagi. Kita gaptek sebetulnya. Tapi ada tua gaptek ini masih belajar juga. Ya. Kalau ini sudah dilakukan, akan menyelamatkan perputaran uangnya begitu sempurna. Hari ini uang berputar tapi tidak sempurna. Tidak sempurna apa? Bagian yang hak pemerintah ini tidak sesempurna yang kita maukan. Baik. Kalau besok bisa dilakukan itu akan sempurna. Oke. Kalau sempurna negara akan banyak. Kalau banyak maka kita bisa mendidik sumber daya manusia baru yang tidak punya kemampuan. Itulah tugas pemerintah supaya nanti ekonomi digital betul-betul bisa kita lakukan secara utuh. Hari ini mak-mak banyak pakai handphone, rupanya handphonenya tidak bisa dipaksa juga gitu. Kenapa? Karena tidak mengetahuinya itu. Ya. Tidak ada kemampuan yang belum. Kita berharap Batam yang digunakan di jalan ekonomi hari ini berapa persen sih? Tugas saya bisa menyempurnakan semua. Satu waktu kalau sudah sempurna, ini akan kita terapkan. Tapi rupanya jabatan saya tinggal setahun setengah dah habisin. Oke. Tapi saya meletakkan fondasi ini supaya nanti ke depan yang kita bangun hari ini betul-betul harus gunakan sistem. Ya, kalau Singapura bisa, kenapa kita tidak? Malaysia bisa setengah, kita bisa setengah juga dong. Kan tidak jauh dari Malaysia juga gitu Pak ya. Kalau Singapura jauh lah. Ya. Jauh. Oke, izin Pak Rudi, tadi yang pertama Bapak sampaikan bahwa salah satu program nyatanya adalah dengan penerapan cashless tadi ya, atau non-tunai, dan ini juga salah satu program yang digencarkan oleh Bank Indonesia sendiri. Dan sebagai informasi, kalau saya tidak salah, Bank Indonesia di Capri ini nomor 1 tertinggi terbanyak transaksi kris di Sumatera, betul nggak Cak Sudut? Betul ya? Boleh. Nah, bicara soal sumber daya manusia dengan era digital tentu juga harus siap ya Pak Peter dan Mbak Bella. Kalau teknologinya ada, manusia yang tidak siap kan tidak berhasil juga. Di mana Batam juga yang kita harapkan juga Capri menjadi smart city yang punya 7 unsur, salah satunya smart people-nya begitu. Nah, kira-kira program untuk SDM-nya apa nih Pak Rudi? Sekarang coba tanya pada diri kita masing-masing. Memang saya yang bertanggung jawab. Dari mana mau saya mulai? Keterbatasan keuangan daerah juga tidak bisa kita pungkiri. Kalau saya menyiapkan seluruh SDM duluan, maka seluruh pembangunan ini akan berhenti. Maka dua-dua akan sejalan ini. Khusus kalau dari pemerintah, pasti kemampuan mereka setiap 3-4 bulan pasti ada yang kita berikan pendidikan. Tapi kalau mereka tidak dikasih pendidikan, ini akan jadi masalah. Tidak mampu mengikuti perkembangan daripada masyarakat yang ada. Kedua, untuk para masyarakatnya, kan kita sudah dibagi tugas masing-masing ya. Ada tugas kota, ada tugas provinsi. Tugas kota udah kita selesaikan. Tapi saya mengambil alih tugas, provinsi sedikit. Bahwa anak-anak yang tamatan SLTA, ya punya kemampuan lebih. Yang, ya kalau di Indonesia kita ketahui, perguruan tinggi atau universitas mana sih yang nomor 1 di Indonesia kan sudah tahu ya. Ada UI mungkin, bukan BI ya, UI ya. Ada ITB, ada UNPAD, ada UGM, dan satu lagi IPB. Sekarang saya tambah lagi satu, tak salah kemarin ITS ya. Jadi anak-anak yang masuk ke sana itu menjadi biaya sepenuhnya dari pemerintah Kota Batam. Luar biasa, support ya Pak ya? Itu dari 2016 sudah kita mulai. Untuk apa? Ya untuk menyamai SDM ini. Saya tidak bisa sekaligus anak-anak yang satu misalnya menurut undangan, kedua yang masuk belum bisa kita. Padahal banyak sekali nih.
Tapi kalau semua saya masukkan, uang kita akan habis. Oh. Maka kita masukkan jalur undangan, setahunnya bisa sampai 60 orang. Dari 2016 sampai sekarang. Pak, dulu kita ada perjanjian. Kalau kalian sudah selesai, kembalilah ke daerah ya. Untuk membangun daerah. Tanda tangan pernyataan. Alhamdulillah gak ada yang balik. Baik, jadi yang pertama tadi diberikan capacity building ya bagi para pegawai dan seterusnya, diberikan pelatihan, lalu membuka kesempatan baru bagi anak-anak kita untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup baik tadi ya Pak ya, sehingga harapannya mengabdi kembali kepada kita di Batam dan Kepri ini gitu. Kalau dia bisa kembali, dia satu saja mungkin bisa menurut sampai 100 orang. Kalau dia 60 orang saja, tinggal kita hitung aja. Maka butuh 10, 20, 5, 10 tahun ke depan ini sudah berubah ya. Sesuai dengan yang saya bangun hari ini. Yang kita bangun, kita berharap 10 tahun ke depan sudah diisi oleh anak-anak ini semua. Baik yang ditanggung oleh pemerintah ataupun mereka mandiri. Kalau ini bisa jalan, kita bayangkan betapa hebatnya Kota Batam. Jadi tidak salah kalau saya bilang Batam kota baru buat Pak Suryo. Mantan yang baru bercasir ya. Artinya termasuk kami warga ini juga harus punya kesabaran tinggi, semangat ya ikut belajar bagaimana mengambil peran dalam digitalisasi dan teknologi ya taruh dia. Jadi harus ada kemauan mencari tahu dan memakai dan menggunakan sehingga literasi kita juga harus ditingkatkan begitu ya. Tapi tenang saja, tadi baru disampaikan bahwa ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang akan membantu supaya pemerintah tidak kerja sendiri begitu kan. Di sebelah Pak Wali sudah ada Pak Peter, jadi kita nggak usah khawatir Cak Sur, sudah ada yang membantu kita nih. Jadi mungkin izin Pak Peter, banyak yang juga teman-teman sudah tahu tentang Nongsa Digital Park, tapi juga masih banyak yang mungkin tidak tahu. Nah mungkin Bapak bisa bantu jelaskan. What is the Nongsa Digital Park itu apa gitu loh ya? Bahasa Jawanya. Apa itu? Ya, jadi Nongsa Digital Park itu memang suatu digital park yang dibangun dengan konsep yang ekosistem infrastruktur, talenta, sama enterprise solution. Ya kan? Jadi kita mengharapkan Nongsa Digital Park ini bisa membantu untuk pembangunan digitalnya Indonesia. Ya kan, seperti yang dikatakan oleh Cak Sur, ya kan, bahwa potensi, ya kan, digital ekonomi Indonesia itu sebegitu besarnya, gitu, ya kan, yang mana itu harus kita kembangkan bersama. Yang seperti kata Pak Rudi, pemerintah nggak bisa mengambil semua role-nya, tapi itu harus ada kerjasama. Nah, dalam hal ini kita di Nongsa Digital Park itu yang pada tahun 2021 sudah ditetapkan oleh pemerintah, ditambah lagi dengan fasilitas CAG, ya kan, untuk menarik investor ke berinvestasi di Batam, ya kan. Nah, kegiatan utamanya kita itu adalah kegiatan digital ekonomi, gitu. Gimana di dalamnya termasuk pengembangan data center, ya kan, teknologi terapan, ya kan. Nah, tapi selain itu, yang tadi kata Pak Rudi, bahwa SDM-nya kita, ya kan. Nah, makanya kita melihatnya itu bahwa SDM itu kalau tidak kita bina, ya kan, yang kita mau bangun digital apapun itu tidak ada gunanya. Itu karena SDM itu akan menjadi key role-nya untuk suksesnya suatu kawasan digital Pak, gitu. Nah, karena itu salah satunya kegiatan utamanya kita di situ itu adalah pendidikan, gitu, ya kan. Nah, pendidikannya apa gitu yang kita ada di dalam situ? Ya kan, saat ini kita sudah punya pendidikan seperti Apple Academy, ya kan? Jadi Apple Academy yang ketiga itu ada di Pulau Batam, ya kan? Perjuangan itu untuk mendapatkan Apple Academy ke Batam itu suatu perjuangan yang cukup panjang, ya kan? Tapi puji syukur kita saat ini tahun 2023 ini sudah tahun yang keempat, gitu. Ini ada batch 4 sudah. Ya, sudah yang batch yang keempat. Jadi 3 batch yang pertama karena COVID kita offline, online. Ya. Jadi untuk yang tahun 2023 ini kita sudah offline. Itu yang kita kembangkan ada program developer untuk iOS-nya Apple itu. Peter, ini menarik. Kenapa Batam, Pak? Nah, Karena setahu saya termasuk Apple Academy juga tidak banyak di Indonesia, mungkin tidak lebih dari 20 barangkali ya. Kenapa Batam menjadi pilihan? Jadi apa yang mendasari pemilih Batam dan kenapa? Nah, ini yang tadi kita sempat bahas, ya kan, bahwa itu Batam itu karena letak pertama mungkin yang bisa dipikirin letak strategisnya ya Pak Rudi ya. Bahwa kita letak strategisnya kita itu adalah kita begitu dekatnya dengan Singapura. Kita begitu dekat dengan Singapura, jadi
secara bisnis ya kan, tadi disebutkan Pak Sur bahwa Singapura itu merupakan salah satu negara untuk IT yang boleh dikatakan 5 besarnya dunia gitu ya kan. Jadi kita bisa saling nge-tag gitu ya kan, saling win-win solusi ya kan. Singapura itu space-nya sangat terbatas, talentanya ya kan, secara demografi mereka kan full population, sedangkan Indonesia secara demografi kita young population ya kan. Jadi apa yang mereka tidak punya di Singapura itu kita punya banyak di Indonesia, di Batam terutama, yang cuma berjarak 40 sampai 60 menit ferry gitu. Oke, Kan, jadi gitu. itu mendasari salah Ya, satunya. gitu ya kan. Jadi kita bisa provide apa yang mereka nggak punya, ya kan. Tapi memang istilahnya itu kembali lagi bahwa kita punya talenta ini perlu talenta yang sudah punya skill, ya kan. Nah, pengalamannya kita, ya kan, 4-5 tahun terakhir ini, ya kan, bahwa skill gap-nya, ya kan, antara lulusan baru kita dengan dunia bisnis itu masih ada gap yang cukup jauh, ya kan. Karena itulah kita itu sangat membutuhkan pendidikan. Saat ini yang seperti yang tadi saya cerita, kita sudah punya Apple Academy, ya kan. Kita sudah tahun yang kedua juga kerjasama dengan Kampus Merdeka yang oleh Kemendikbud, ya kan. Jadi sudah batch yang keempat, dan kebetulan batch yang keempat kita sekarang itu kita kawinkan dengan IBM, ya kan, yang dibawa oleh Pak Menko Perekonomian ke Nongsa Digital Park gitu. Nah, saat ini kita sudah batch yang keempat ini, kampus merdekanya kita sudah bekerja sama dengan IBM juga gitu. Nah, kita lagi target untuk batch yang kelima ini bulan Agustus, Pak, ya izin, ya kan, kita targetnya bulan Agustus sampai Desember ini kita targetnya 7.000 siswa. 7.000 siswa. 7.000 siswa yang akan kita didik, ya kan. Saat ini pendaftarannya sudah sampai 9.000 siswa, ya kan. Yang akan diterima? Yang akan diterima 7.000. 7.000, yang sudah daftar lebih dari 9.000 jauh. Malah luar biasa berarti animonya ya. Tapi bicara proses perjalanan panjang Nongsa Digital Park hingga saat ini sudah punya 4 batch dan mau menuju ke batch kelima, itu ada kendala atau tantangan tersendiri nggak, Pak Peter? Ya, tantangannya ya banyak juga ya. Banyak juga. Ya kan gitu. Jadi bahwa seperti saat ini ya kan, kita masih mau sangat membutuhkan banyak dukungan gitu ya kan, dalam artiannya itu kita tidak bisa sendiri. Oke, Kan? karena Makanya sama kita itu. partner ya dengan baik dengan tim. Kalau sehari-hari kami lebih dengan BP Batam, ya kan? Gitu. Jadi seperti dukungannya Tenas Kek, ya kan, yang menjadikan Nongsa Digital Park itu dengan status tambahan sebagai Kek gitu, ya kan? Sehingga ada fasilitas-fasilitas ekstra, ya kan, untuk badan usaha maupun pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kek Nongsa. Dalam halnya tax holiday-nya jauh lebih bagus gitu, ya kan. Tuh. Nah, cuman memang untuk kita bahwa itu untuk bisa membangun suatu kawasan, ya kan, digital, terutama yang kita harapkan sekarang adalah kita bisa menjadi suatu hub-nya data center. Itu kita membutuhkan infrastruktur yang sangat-sangat memerlukan redundancy, karena untuk di data center itu semua itu kita bicara adalah redundancy. Listrik harus ada 2 sumber, air harus 2 sumber, fiber optik kalau bisa lebih dari 5 sumber gitu ya kan. Nah, itu semua harus kita bangun, dan untuk membangun itu kita harus bekerja sama dengan BP Batam dalam hal ini gitu. Oke, jadi sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik ya untuk kerjasama dan juga koordinasi dengan BP Batam. Sama kok, bapaknya sama, kepala BP Batam sekaligus kepala pemerintahan kota Batam, jadi sama, jadi nggak usah khawatir ya Pak ya. Oke, nah biar makin semangat mungkin boleh disampai di minum teh tariknya Bang Wo, silakan. Kita geser ke tamu kita yang cantik hari ini, Mbak Bula. Ini teh tarik asli Kepri ini ya, khususnya dari Batam ini. Ya. Teman-teman semua. Oke, ini yang nonton di YouTube juga boleh sambil minum ya. Kita minum, kita coba dulu. Agak bagian teh sana.
Rasanya rasa teh tarik ya Cak Sur ya. Betul, bukan rasa susu ya, teh tariknya bukan. Kadang-kadang kita suka kemana ngopi padahal minum teh. Nah, ini teh tarik ada. Jadi tidak bohong ya. Oke, Mbak Bella. Ini juga satu hal yang menarik Pak Wali, Pak Peter dan Cak Sur. Kalau ternyata di Batam itu juga punya sebuah tempat yang ternyata menghasilkan karya tingkat dunia bahkan. Dan kita merinding, ternyata dihasilkan dari Batam loh gitu kan ya. Dan mungkin Mbak Bella boleh ceritakan nih tentang Kinema Studio ini. Dari kapan adanya, lalu sudah berapa banyak sih karya yang mungkin kita baru tahu kalau itu karyanya dari Batam gitu Mbak. Oke. Kinema tuh sebenarnya udah ada dari 2005 Mbak. 2005, Ya, oke. 2005 itu kita timnya masih small team aja, cuma sekitar 12-30 orang. Waktu itu masih bertempat di salah satu resortnya kita di Turi Beach. Nah setelah itu kita growing kan ya, karena ternyata proyek yang dikerjakan juga makin banyak. Sampai sekarang kita karyawannya ada di 350 orang. Wow, 300 Pak Wali. 300 dari tadi cuma 20 orang, Tuh. jadi 300. 300. Berarti tidak menutup mungkin nanti bisa 3.000. Ditanya dulu, ditambah pekerjaannya. Nah, dari mana pekerjaannya? 32% dari Batam, lokal Batam, 68% masih dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Tapi ini peningkatan Mbak. Peningkatan. Betul, karena waktu awalnya ya Pak ya, di 2015-2016 itu lokal Batam yang masuk jadi karyawannya kita, itu cuma 2-5%. Oke. Jadi Sebenarnya Mbak Bella mestinya tambahkan, Mbak Bella juga masih saya juga lokal. outsourcing untuk teman-teman di Pulau Jawa ada sekitar 22 studio. 22 studio. Iya, betul. Oke. Jadi memang kita itu awalnya dari small aja kan Mbak, sekarang udah banyak. Kalau ditanya title-nya ada berapa banyak yang udah dikerjakan dari animasi, ada lebih dari 100 title yang udah kita kerjakan untuk produksi animasi. Lebih dari 100 judul title-nya ya. Betul. Filmnya. Iya, dulu sih memang agak sulit ya kita mencari talent lokal gitu ya Pak. Jadi sempat struggle lah waktu di 2015-2016. Sampai akhirnya kita berpikir juga nih Mbak, as a kinemanya ya, kayak nggak mungkin gitu kalau kita terus-terusan bawa orang dari luar nih. Kemana nih talent lokalnya, sementara studio besarnya kan adanya di Batam gitu. Kita berusaha gayat beberapa sekolah, SMK maupun universitas, kita berikan induction dulu tentang sebenarnya proses animasi seperti apa, terus kita kasih tahu ke mereka kira-kira kalau misalnya mereka memilih untuk bekerja di industri animasi, mereka bakal punya karir seperti apa. After semua hubungan baik itu kita jalani, sekarang jadinya bisa meningkat di 32%. Oke, baik. Jadi ke depannya semoga lebih meningkat lagi. Betul. Persentase untuk penerimaan tim yang bekerja dari lokal Batam. Iya. Artinya lebih perlu ada induksi dan juga sosialisasi yang keberadaan dari Kinema Studio itu Betul. sendiri. Nah, kalau bicara proses produksi mungkin bisa dijelaskan sikap Mbak, seperti apa dan fasilitas apa sih yang ada di Kinema itu? Oke, sebenarnya di Kinema tuh ada dua ya Pak. Jadi ada animasi dan juga ada live action gitu. Kalau proses animasi, prosesnya biasanya panjang Mbak. Jadi di sana ada asetnya, di aset sendiri ada texturing, modeling, rigging gitu. Itu makanan apa itu? Ngerti saya kan, ingin Bener. Jadi proses pembuatan animasi tuh panjang banget kan ya. Jadi setelah itu baru ke animasinya, 3D digerakinnya, setelah itu baru nanti diberi pencahayaan dan sebagainya, baru jadi sesuatu produk yang bisa kita sama-sama tonton. Itu untuk animasi. Itu yang animasi. live action. Kalau yang live action, jadi kita tuh punya 2 studio indoor dengan luas 14.000 square feet dan 30.000 square feet. Dan juga punya 1 studio outdoor dengan luas 1 hektar. Jadi biasanya kalau studio indoor outdoor itu dipakai untuk film action gitu. Mungkin ada yang baru aja nonton Maret kemarin, kita baru tayang Lost Man Melati. Nah itu produksinya kita sendiri gitu ya. Jadi semua proses produksinya itu dilaksanakan di Batam di studionya kita. Terus memelatih. Bagaimana membangun infrastruktur yang mendukung supaya KEK ya, NDP itu kan termasuk kawasan ekonomi khusus ya. Iya betul. Kalau nggak salah itu target investasinya tuh 39,9 triliun. Semua ini bisa bekerja untuk mengejar kesempurnaan karena pemerintah daerahnya menyiapkan infrastruktur. Kalau kita mau narik investor yang kelas dunia, berarti kita harus menyiapkan infrastruktur yang kelas dunia.
Jadi dengan begitu kita juga berharap dengan berkembangnya si industri kreatif ini bersama-sama pastinya dapat terus meningkatkan industri digital juga. Oke.